Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia terbagi dalam dua bagian, yaitu keadaan fisik berupa keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Yang kedua adalah keadaan flora dan faunanya. Kondisi alam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada keadaan iklim yang ada di Indonesia. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah suhu udara yang cenderung tinggi sepanjang tahun, sekitar 27 derajat Celcius, karena tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan suhu musim kemarau. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu yang pertama ada iklim musim. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah pada tiap periode tertentu. Yang kedua ada iklim tropis. Iklim ini terjadi karena Indonesia berada di daerah yang tropis. Yang ketiga ada iklim laut. Iklim ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas. Musim yang ada di Indonesia juga cenderung berubah-ubah. Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Ada 2 jenis angin muson. Yang pertama adalah angin muson timur. Angin ini bertiup pada bulan Mei sampai September dari benua Australia ke benua Asia, dan angin ini menyebabkan musim kemarau. Lalu yang kedua adalah angin musim barat. Angin ini bertiup pada bulan Oktober hingga April, bertiup dari benua Asia ke benua Australia dan menyebabkan hujan. Yang selanjutnya adalah keadaan musim di Indonesia. Indonesia memiliki 3 musim, yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Musim hujan adalah suatu periode di mana saat suatu daerah mengalami banyak hujan. Biasanya, musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April, lalu akan semakin meningkat pada bulan November dan kembali menurun di bulan April. Namun, periode tersebut tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah Indonesia, karena biasanya sebagian daerah Indonesia mengalami musim hujan lebih cepat daripada negara Indonesia pada bagian timur. Yang selanjutnya adalah musim kemarau. Musim kemarau merupakan satu periode saat suatu daerah tidak menerima hujan. Biasanya musim ini terjadi pada periode bulan April sampai Oktober. Berkurangnya curah hujan pada bulan April atau Mei merupakan pertanda dimulainya musim kemarau. Dan yang selanjutnya adalah musim pancaroba. Pancaroba adalah istilah yang digunakan untuk menyebut periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya. Yang ketiga, bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia. Relief bumi mempengaruhi kehidupan manusia yang mendiaminya. Relief bumi terbagi menjadi beberapa, yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Perhatikan peta fisiografi berikut. Di peta tersebut menunjukkan warna kuning adalah dataran rendah, warna hijau adalah perbukitan, warna oranye adalah dataran tinggi, dan warna coklat adalah pegunungan. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubah yang berdiri sendiri dan terdiri atas satu puncak tertinggi yang dibatasi oleh lereng. Gunung terbentuk oleh adanya gerakan magma atau ekstruksi magma dalam bumi dari kantong atau dapur magma sampai lapisan permukaan bumi. Sedangkan pegunungan adalah gugusan yang terdiri atas beberapa gunung yang panjangnya
dapat mencapai ribuan kilometer, serta membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuknya pegunungan tersebut. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah suatu daerah berbentuk datar di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di dataran tinggi sangat cocok digunakan untuk pengembangan daerah pertanian karena memiliki tanah yang cenderung subur. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi seperti dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Malang. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian hampir sama. Di Indonesia, dataran rendah merupakan daerah yang penuh kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam, cocok untuk dijadikan pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Yang selanjutnya adalah daerah pantai. Daerah ini adalah batas antara wilayah daratan dan lautan. Pantai termasuk ke dalam daratan rendah. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan keadaan daerahnya. Jadi, tiap daerah pantai karakteristik penduduknya pun tidak sama. Beberapa pantai ada yang dimanfaatkan untuk mencari ikan dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, tetapi sebagian pantai